Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 806. Saat David pun melirik beberapa gadis, ia tertegun sejenak, karena gadis-gadis tersebut tak lain adalah Sonya dan yang lainnya. Saya melihat Sonya, Gullinger, Wu Meier, dan Xiaoru. Semuanya mengenakan pakaian renang, berkelahi satu sama lain. Mereka berempat berpasangan, terus-menerus memercikkan air laut satu sama lain. David tertegun saat itu juga. Dia tidak mengerti bagaimana Sonya dan yang lainnya bisa datang ke tempat ini. Dan Xiaoru itu, bagaimana dia juga bisa muncul di sini. Beberapa wanita cantik, apakah kamu tertarik mengendarai speedboat bersama dan meniupkan angin laut? Pada saat ini, seorang anak laki-laki berkacamata hitam dan berpakaian modis, berjalan menuju Sonya dan yang lainnya, dan bertanya dengan nada menyanjung. Sonya dan yang lainnya memandang anak laki-laki itu dan mengabaikannya, karena pada hari ini, saya tidak tahu berapa banyak anak laki-laki yang mulai membungkuk dengan mereka. Melihat tidak ada yang mempedulikannya, anak laki-laki itu membuka mulut lagi dan berkata, "Beberapa wanita cantik. Nama saya Wang Suo, orang terkaya di kota Nanhua. Wang Jianlin adalah ayah saya. Pernahkah Anda melihat beberapa speedboat tidak jauh dari sana?" "Itu saja aku." Dari Wang Suo mengutarakan identitasnya sebagai anak orang terkaya, karena selama dia mengungkapkan identitasnya, betapa pendiamnya gadis-gadis itu. Mereka akan menunjukkan fanatisme terhadapnya. Sayangnya Sonya dan yang lainnya, seolah-olah tidak mendengarkan, masih bermain. Dan sebaliknya, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kali ini, Wang Suo sedikit malu dan bingung untuk beberapa saat. "Wang Gongzi, karena orang-orang mengabaikanmu, mengapa kamu menempelkan wajahmu dengan pantat dingin? Hanya beberapa saudara kami yang akan menemanimu. Selain Wang Su." Seorang gadis dengan gaun menawan dan sosok yang baik berkata kepada Wang Su. Bentak, Wang Suo menamparkan gadis itu dengan santai mati rasa. "Kamu sangat panas dan dingin A55. Tidak ada wanita di kota Nanhua yang tidak dapat ditangani oleh Wang Suo." Setelah Wang Suo selesai berbicara, dia berjalan menuju Sonya dengan marah. Gadis yang baru saja memukulnya terlalu takut untuk mengucapkan kata pun. Dia hanya bisa menutupi wajahnya. Air mata mengalir di matanya. Saat ini, Sonya mengenakan pakaian renang, dan kulitnya yang seputih salju semakin murni dan tanpa celah di bawah sinar bulan. Kali ini Wang Suo tidak berbicara, tapi langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Sonya. Sonya terkejut dan tiba-tiba ingin mundur, namun ditangkap oleh Wang Suo. Tangan kecil ini sangat lembut. Wang Suo meraih tangan Sonya dan berkata sambil tersenyum jahat. Melihat Sonya diganggu, Gullinger dan lainnya yang mengelilinginya. Sedangkan David yang berada tak jauh dari situ geram dan berlari mendekat sambil berjalan cepat. Tapi saat ini, mata Sonya menjadi dingin. Lalu dia meraih kerah Wang Suo dengan satu tangan, lalu membanting punggungnya, hanya untuk melemparkan Wang Suo ke pantai. Kali ini, Wang Suo kehabisan nafas dan terus terbatuk-batuk. Menguasai, Wang Suo jatuh ke tanah, dan 3 pria bertubuh besar berlari dari jauh, dan membantu Wang Suo berdiri dengan gugup. David yang tadinya ingin membantu, tiba-tiba berhenti dan menatap Sonya dengan kaget. Dia tidak menyangka Sonya akan bisa kungfu setelah beberapa hari tidak bertemu. Dan setelah melihat tembakan Sonya, sepertinya dia masih sangat kuat. David berdiri di tempat tanpa melangkah maju. Dia berencana melihat bagaimana Sonya dan yang lainnya menangani masalah ini. Saat ini,
Gullinger dan yang lainnya sudah berlari ke sisi Sonya. Dan lalu memandang Wang Suo dan beberapa bawahannya. Terutama Gullinger. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dan dia ingin membunuh orang-orang ini. Linger, Paman Long menjelaskan. Tapi jangan biarkan kami menimbulkan masalah. Jangan membunuh sendiri. Tunggu sampai David tiba. Merasakan aura pembunuh pada Gullinger, Sonya buru-buru membujuknya. Bab 807. Mendengar perkataan Sonya, aura pembunuh di Gullinger perlahan menghilang. Wang Suo menatap Sonya. Matanya penuh dengan kekejaman sial. Berani memukulku. Aku tidak menyangka menjadi gadis seksi. Hari ini aku akan mempermainkanmu sampai mati. Lakukan. Setelah Wang Suo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan ketiga orang kuat itu pergi ke arah Sonya. David yang berada tak jauh dari situ melihat ketiga orang kuat itu adil. Orang biasa, bahkan bukan pejuang. Mereka tidak bernafas, tubuh. Jadi mereka tidak bergerak. Lagi pula, dengan adanya Gullinger di sana, ketiga orang ini bukanlah lawan sama sekali. Sonya akan baik-baik saja. Lihat aku. Aku kebetulan berlatih dengan ketiga orang ini saat Sonya berkata. Dia langsung menemui ketiga pria kuat itu. Tiba-tiba, dia meninju. Bang! Dengan suara yang teredam. Seorang pria kuat tersingkir oleh pukulan Sonya. Dan tubuh besarnya terbang lebih dari 10 meter sebelum dia terjatuh dengan keras di pantai. Kali ini, dua pria besar lainnya ketakutan. Dan Wang Suo, yang melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, tercengang. Ia tidak pernah menyangka Sonya, gadis yang tampak kurus, memiliki kekuatan sebesar itu, besar. David yang berada tak jauh dari situ juga tercengang. Tadi, pukulan Sonya sebanding dengan pukulan prajurit kekuatan internal. Kalian pasti tahu kalau Sonya hanyalah gadis biasa beberapa hari yang lalu. Kekuatan batin. Tampaknya Sonya juga ketakutan dengan pukulannya sendiri. Setelah sekian lama, dia berkata dengan penuh semangat kepada Gullinger. Apakah ini hasil jepretan saya? Mengapa ini begitu kuat? Gullinger tersenyum. Sonya, kekuatanmu saat ini sebanding dengan seorang seniman bela diri kekuatan internal. Jika kamu memukul orang-orang biasa ini, kamu pasti akan tersingkir dengan satu pukulan. Kamu harus mengambil kekuatan, atau kamu akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Sonya mengangguk, lalu memandangi dua lelaki kuat yang tersisa, seolah melihat mangsa. Ketika kedua pria kuat itu melihat mata Sonya, mereka tiba-tiba merasa tidak enak, berbalik dan lari, mengabaikan Tuan Muda Wang sama sekali. Melihat pengawalnya melarikan diri, Wang Suo bergidik ketakutan, berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Saat ini, Sonya di matanya bukan lagi seorang wanita cantik berbaju renang, melainkan monster yang menakutkan. Hei, kenapa kamu lari? Aku belum menikmatinya. Membosankan sekali. Melihat Wang Suo dan kedua pengawalnya melarikan diri, Sonya berkata dengan wajah tidak senang. Apakah menyenangkan mengalahkan seseorang? Gullinger bertanya sambil tersenyum dan menepuk Sonya di bahu. Wah, keren sekali. Aku sangat ingin mencari seseorang yang tidak bermata panjang dan menghajarnya. Sonya masih tenggelam dalam perasaan memukuli seseorang tadi, mengangguk dan berkata. Sonya baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di atasnya. Bahu Sonya. Tangan itu tidak hanya bertumpu pada bahu Sonya, tapi juga menyentuhnya dengan lembut. Sonya mengerutkan kening, lalu berbalik dan mengayunkan pukulan ke arah belakang. Namun saat Sonya berbalik, tinjunya tiba-tiba terhenti, karena ia melihat wajah David dan sedang nyengir sendiri. Daud, melihat bahwa itu adalah David, Sonya melemparkan dirinya ke pelukan David dan bertanya. David untuk memeluknya. Ekspresi bersemangat Sonya menulari David, dan David langsung memeluk Sonya dan berbalik dua kali, karena Sonya mengenakan baju renang.
David memeluk Sonya dan merasakan kelembutan di dadanya yang sangat nyaman. Melihat David menggendong Sonya dalam lingkaran, Gullinger di sampingnya menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. David menurunkan Sonya, memandang Gullinger dan berkata sambil tersenyum tipis. Linger mengenakan pakaian renang dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Apakah kamu ingin memelukmu 2 kali? Bab 808. Siapa yang memintamu untuk memegangnya? Gullinger menatap kosong pada David. Saat ini, Wu Meier dan Xiaoru datang, dan keduanya mengenakan pakaian renang. Meskipun Xiaoru lebih muda, tetapi mereka tidak bertemu selama beberapa bulan. David menyadari bahwa Xiaoru telah tumbuh dewasa. Saudara Chen, setelah Xiaoru melihat David, dia berteriak kegirangan. Xiaoru, kenapa kamu bersama mereka? Bagaimana dengan Daois Wu Wei? David sangat aneh. Saat itu, Sekte Lei Ming dihancurkan, dan ayah Xiaoru terbunuh. Pada akhirnya, David membalas dendam, dan kemudian Wu Wei Tao membawa pergi Xiaoru. Mengapa Xiaoru ada di sini lagi? Paman Wu Wei telah mundur. Oke, ayo kembali dan membicarakan sesuatu. Ada terlalu banyak orang di sini. Sonya menarik David, dan Xiaoru menutup mulutnya saat melihat ini. Saat ini, semua orang di pantai melihat David dikelilingi oleh 4 gadis dan pergi bersama. David, di mana adikku? Apakah kamu tidak bersamanya? Bukankah dia masih tinggal di desa Miao? Dalam perjalanan, Wu Meier bertanya pada David, adikmu telah meninggalkan desa Miao, dan orang tuamu memang dibunuh oleh Raja Miao itu. David memberitahu Wu Meier apa yang terjadi di desa Miao, dan juga menceritakan tentangnya. Keluhan orang tua dengan Raja Miao. Sepanjang jalan, Wu Meier mendengarkan, tetapi tidak berbicara. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia tidak melihat kesedihan di wajahnya. Perasaan apa? David mengikuti Sonya dan yang lainnya ke sebuah hotel. Dan hotel inilah yang baru saja dikunjungi David. Tetapi Sonya dan yang lainnya datang lebih awal. Jadi mereka memesan kamar. Setelah membawa David ke atas, Sonya mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, David menemukan bahwa Long Wu lah yang membuka pintu. Dan ada orang lain di belakang Long Wu, yang membuat David tertegun. Tua, Ervin. Mata David terbuka lebar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin dia tidak akan pernah melakukannya? Sudah terbayang. Bagaimana Ervin bisa ada di sini? Sejak dibebaskan dari penjara, David tidak pernah bertemu Ervin lagi. Suatu ketika, David ingin pergi ke penjara untuk mencari Ervin, dan bahkan mencoba menyingkirkan Ervin yang lama melalui hubungan. Tetapi tidak ada orang seperti itu di penjara. David masih bingung saat itu. Sekarang saya tidak ingin Ervin muncul di sini. Dan jelas dia bersama Sonya dan yang lain. Masuk dan bicara. Long Wu berteriak, yang membangunkan David yang terkejut dan buru-buru masuk ke kamar. Melihat ruangan yang penuh dengan orang, David tertegun untuk waktu yang lama. Dan sekarang dia sangat membutuhkan seseorang untuk menjelaskan kepadanya. Ervin berkata kepada Xiaoru, bawa yang lain ke kamar sebelah. Ada yang ingin aku bicarakan dengan David. Xiaoru mengangguk, lalu membawa Sonya dan Gullinger ke kamar sebelah. Tepat setelah Sonya dan yang lainnya pergi, Ervin dan Long Wu tiba-tiba berlutut di depan David. Perubahan mendadak ini langsung membingungkan David, dan buru-buru mendukung Long Wu dan Ervin. Paman Long, Ervin, apa yang kamu lakukan? David tampak bingung. Tuan kecil, sudah waktunya saya bercerita tentang latar belakang Anda sendiri. Ervin memandang David. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan perlahan mengikuti David tentang pengalaman hidupnya. David mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya memiliki sedikit persiapan. Tetapi ketika dia mendengar tuan tua mengatakannya, David masih terkejut. Ternyata David sendiri sudah menduganya dengan baik. Dia memiliki darah keluarga panjang.
Ibunya adalah putri kedua dari keluarga Panjang, Long Ruotong. Dan Ervin adalah pengurus rumah tangga keluarga Panjang. Dan Long Wu adalah pengawal ibu David. Bab 809. Keluarga Panjang adalah keluarga kaya yang tersembunyi. 80% anggota keluarga adalah pejuang. Dan banyak orang bahkan menginjakkan kaki di jalur budidaya makhluk abadi. Sebagai putri kedua dari keluarga Panjang, milik David, ibu menerima pendidikan terbaik sejak kecil. Karena ibu David, Long Ruotong, berbakat dan pintar, kekuatannya berkembang pesat, dan kepala keluarga Long juga sangat menyukai ibu David. Namun, seiring bertambahnya usia, ibu David, Long Ruotong, berusia 20-an, dan dia begitu bersemangat hingga bertemu dengan seorang pria di luar. Belakangan, keduanya menikah, dan Long Ruotong hamil. Tapi dia tidak ingin pria itu menghilang setelah Long Ruotong hamil. Long Ruotong melahirkan David sendirian dengan perut buncit. Kakek David sangat marah ketika mengetahui putrinya hamil di luar nikah dan melahirkan anak tersebut. Dan pria tersebut melarikan diri dan mengirim seseorang untuk membawa ibu David kembali ke keluarga Panjang. Namun, melihat putri kesayangannya dan cucunya yang gemuk, kakek David tidak menghukum Long Ruotong. Melainkan karena amarahnya di awal, ia sakit dan terbaring di tempat tidur. Namun saat kakek David terbaring di tempat tidur, Long Jingguo, kakak tertua ibu David, diam-diam meracuni ayahnya. Ingin membiarkan kakek David meninggal lebih awal agar ia bisa mewarisi segalanya dari keluarga Long. Namun, hal itu akhirnya diketahui oleh ibu David. Sayangnya, sudah terlambat. Kakek David sudah keracunan. Di saat-saat terakhir, dia menyerahkan cetakan telapak tangan keluarga Panjang kepada ibu David. Ibu David membawa David, menatap ayahnya, dan lari keluar rumah Long. Namun segera ditemukan oleh Long Jingguo. Lalu memfitnah ibu David karena meracuni ayahnya dan mengirim seseorang untuk menangkap Chen Pis kepada ibunya. Di antara mereka yang menangkap ibu David saat itu adalah Ervin dan Long Wu. Mereka mengejar selama 2 hari 2 malam dan mengepung ibu David di dekat Horendel. Belakangan, ibu David ditangkap dan dikembalikan ke rumah Long. Dan David sudah lama dibuang ke pinggir jalan oleh ibunya. Dan kemudian dia lolos dari nasib dibawa kembali ke keluarga Panjang. Setelah ibu David ditangkap, meskipun Long Jingguo mendapatkan jejak telapak tangan keluarga Long, dia tidak melepaskan ibu David, dan dia disiksa setiap hari, seolah ingin mengetahui sesuatu dari mulut ibu David. Ervin tua dan Long Wu tidak tahu persis apa yang ingin diketahui Long Jingguo, tetapi lebih dari 20 tahun kemudian, Long Jingguo belum menyerah dan masih menyiksa adik perempuannya sendiri. Lagi pula, ibu David masih tersiksa. Sudah waktunya bagi Ervin untuk berhenti tiba-tiba. Dan kemudian suaranya tercekat dan dia tidak bisa menangis. Dan Long Wu juga menangis dengan penyesalan di wajahnya. Jika kita membiarkan nona kedua kembali saat itu, dia tidak akan disiksa seperti ini sekarang. Ervin menangis. Wajahnya penuh air mata. Kedua tangan David terkepal erat. Meski belum pernah bertemu ibunya, David masih gemetar karena marah mendengarnya. Lalu bagaimana kamu menemukanku? David memandang Ervin tua dan bertanya. Saat ini, David memiliki sedikit kebencian di matanya. Saat ini, David memiliki sedikit kebencian di matanya. Seperti yang dikatakan Ervin, jika mereka tidak menangkap ibunya saat itu, bagaimana mungkin ibunya bisa disiksa seperti ini? Ervin tua memandang kebencian di mata David dan menghela nafas berat selama bertahun-tahun. Saya bertanya-tanya mengapa wanita kedua ingin meracuni tuannya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi 3 tahun lalu, saya diam-diam masuk penjara. Lihatlah dia dari tempat wanita kedua. Wanita kedualah yang mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Ternyata tuannya diracuni oleh putra jahat Long Jingguo. Dan wanita kedua juga memberitahuku tempat di mana kamu kehilanganmu dan ingin aku menemukanmu, untuk melihat apakah kamu masih hidup.
Ervin tua menarik napas, menyeka segenggam air mata dan melanjutkan formula jantung kental yang kuberikan padamu. Dan cincin naga yang kau kenakan bukan milikku. Ku dengar dari wanita kedua. Itu ditinggalkan oleh ayahmu. Itu adalah tanda cinta untuk wanita kedua saat itu. Bab 810. Lalu siapa ayahku? Mengapa ibuku masih dikurung? Apa yang ingin diketahui keluarga panjang dari ibuku? David dengan bersemangat meraih bahu Ervin tua dan bertanya. David ingin tahu siapa ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Memikirkan penderitaan yang dialami ibunya. David sangat membenci pria yang tidak bertanggung jawab ini. Ervin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Wanita kedua tidak mengenal Anda. Identitas asli ayah. Adapun apa yang ingin diketahui keluarga panjang dari nyonya kedua. Nyonya kedua tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, saya pergi ke daerah Horendel untuk bertanya. Dengan statusmu saat ini, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mengapa kamu begitu yakin bahwa anak yang hilang itu adalah aku? David bingung. Kenapa? Ervin tua sangat yakin. Kamu memiliki darah keluarga naga. Dan aku dapat melihat bahwa ini tidak salah. Setelah Ervin mengucapkan beberapa kata ini, dia tiba-tiba terbatuk-batuk, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pelayan panjang. Melihat ini, Long Wu buru-buru mendukung Ervin dan menamparkan punggung Ervin. Ervin tua, ada apa denganmu? Biarkan aku melihatnya untukmu. Meski David sedikit membenci Ervin, ia pun bertanya dengan prihatin saat melihat Ervin seperti ini. Ervin melambaikan tangannya dan duduk di kursi itu sendiri. Saat ini, Ervin tampak jauh lebih tua, dan matanya menjadi kusam. David agak aneh. Ervin ini berubah, dan sekarang dia tampak seperti orang tua yang akan mati. Long Wu memandang Ervin, matanya penuh kesusahan. Sepertinya dia tahu apa yang terjadi pada Ervin. Tuan muda kecil, Anda sudah mengetahui latar belakang Anda, dan tugas saya dapat dianggap selesai. Tetapi karena saya memberikan harapan kepada wanita kedua untuk bertahan, saya mengungkapkan berita menemukan Anda. Dan sekarang orang-orang dari keluarga panjang sedang mencari Anda, dimanapun. Untungnya mereka hanya mengetahui bahwa Anda masih hidup, tetapi mereka tidak mengetahui identitas Anda saat ini, sehingga Anda masih aman untuk saat ini. Makhluk, tapi, sebelum Ervin tua selesai berbicara, dia terbatuk-batuk lagi. Butler Long, izinkan saya memberi tahu Anda. Long Wu membiarkan Ervin beristirahat, dan dia mengikuti David, tuan kecil. Meskipun Anda aman untuk saat ini, keluarga panjang akan mengetahui identitas Anda cepat atau lambat, dan itu sangat penting, bahwa kamu menguncinya. Long Dao mendapatkan Long Jing, dan hanya setelah mendapatkan Long Jing Anda dapat berharap untuk bertarung dengan keluarga Long. Anda pernah bertanya kepada saya bahwa kekuatan spiritual langit dan bumi telah habis. Bagaimana para kultivator abadi lainnya mendapatkan energi spiritual? Dan sekarang saya dapat memberi tahu Anda, Tuan. Beberapa kultivator mendapatkan auranya dari Spar, dan beberapa orang mendapatkan kristal naga dan menyerap aliran aura yang stabil dari kristal naga. Setelah menelan kristal naga akan terus memancar energi spiritual. Tetapi kristal naga ini sangat langka. Sejauh yang aku tahu, tidak banyak orang yang mendapatkan kristal naga. Banyak orang mengandalkan kristal, dan kristal ini sangat langka. Ini mirip dengan batu roh, tapi energi spiritual yang terkandung di dalam Spar itu ribuan kali lebih banyak dari batu roh itu. Setelah Long Wu mengatakan ini, David menyadari bahwa masih ada batu kristal dan Long Jing. Saya tidak percaya masih ada benda-benda yang memiliki energi spiritual. Tampaknya benda-benda ini jauh lebih berharga daripada batu dan tumbuhan spiritual itu. Banyak. Di dunia ini, ada banyak hal yang dapat diperoleh oleh para penggarap abadi. Selain kristal naga, Spar, dan pil binatang,
Anda harus tahu bahwa ada banyak sekali hewan di banyak tempat yang sulit dijangkau. Dan hewan-hewan ini telah tumbuh selama bertahun-tahun. Pil binatang akan diproduksi. Dan pil binatang ini juga merupakan sumber daya berharga untuk membantu budidaya. Longwu terus mengikuti David. Apakah kristal naga ini dianggap sebagai pil binatang naga? Tanya Daud. Longwu tertegun sejenak. Dan setelah merenung sejenak, dia mengangguk itu harus dihitung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.